Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Ali Imran ayat 200. Apa itu sabar? Yang pertama kita bahas apa itu sabar. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru. Apa artinya Bu? Wasabiru, bersabar lagi. Warabitu, apa artinya warabitu? Masih sabar lagi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. 3 kali Allah sebutkan bersabarlah dalam bentuk yang berbeda. Yang pertama Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Sabar adalah ketika mampu tapi menahan. Ibu jamaah sekalian mampu marah sama Syam, tapi ternyata ibu bilang, ngapain saya marah? Lebih baik saya sabar, lebih baik saya tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khaliqal wujudi minal adam wa ja'alin nuri minadh dhulam wa mulkit taubati 'alan nadam wa mukhrijis sabri minal alam. Fanashkuruhu 'alal masa'ib kama nashkuruhu 'alan ni'am. Fanusalli 'ala rasulihil akram sayyidi waladi adam alladzi bushira bihi Isa ibn Maryam hina kana yarfa'u qawa'id baitillahil muharram. Wa sallallahu alaihi wa sallam 'ala atba'ihi khairil umam alladhina barakallahu bihim kaffatan nasil 'arabi minhum wal 'ajam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Nurul Yaqin guna sama-sama sholat subuh berjamaah disambung dengan sholat isyraq, sholat sunnah isyraq, sholat sunnah syuruk, yang mana insyaallah pahalanya sama dengan umrah yang sempurna. Orang berangkat ke Mekah saja belum tentu dapat umrah sempurna. Ini tinggal sholat sunnah 2 rakaat menunggu waktu terbitnya matahari, kemudian langsung ikutan sholat sunnah 2 rakaat masing-masing, lalu mendapatkan pahala umrah yang sesungguhnya. Tapi sebelumnya Syam mau minta maaf dulu kepada seluruh jamaah atas aksiden kemarin. Sempat diundang maulid, tapi ternyata salahnya Syam. Itu kesalahan Syam, karena Syam tidak mengabarkan sebelumnya kalau kondisinya kurang sehat. Jadi saya baru selesai diinfus ini Pak kemarin, waktu pas acara sore. Oh ya, boleh, ibu-ibu boleh masuk, silakan. Fadal Bu. Oh masya Allah, ternyata ramai di luar. Oh mau diadili ustadznya, jadi masuk semua. Mau diadili ustadznya. Jadi pagi itu Mas Onasis, Daeng Onasis udah telepon. Saya baik-baik saja itu pada saat itu. Siang mulai pusing habis syuting. Sore pulang ke rumah, langsung masuk ke rumah, kunci mobil di pintu karena nempel sama kunci rumah. Saya masuk, saya drop di ruang tamu sampai tengah malam jam 12. Jadi sholat asar kelewat, sholat maghrib kelewat, sholat isya kelewat. Saya benar-benar nggak sadar sampai adik saya masuk. Itu tangga saya berapa kali ketok pintu mau masukin kunci, karena kunci mobil nempel kunci rumah. Terus saya kirimkan sama Onasis tuh fotonya sama tetangga dari jam 7. Ini kenapa tinggalin kunci mobil di luar? Ya tapi itu semua sudah qadarullah. Allah yang seumur-umur saya paling takut itu, saya khawatirnya jamaah berpikir begini, ustadznya ambil acara lain yang amplopnya lebih besar. Itu yang paling saya takutkan. Saya bukan pertama kali diundang ke sini. Coba tanya yang undang saya, termasuk di
di mana? Said Naum atau daerah sini. Bersering saya daerah Tanah Abang ini. Sering ngisi. Tanya yang undang saya, pernah nggak saya minta berapa saya mau isi amplopnya? Nggak pernah saya minta. Nggak pernah saya tanyakan itu masalah amplopnya. Bukan karena itu Bunda. Memang saya benar-benar sudah janji dan saya sudah benar-benar mau datang, tapi ternyata lagi-lagi kembali ada ayatnya Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Kata Allah begini, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Allah bilang وَلَا تَقُولَنَّ, bukan وَلَا تَقُولُونَ. Artinya jangan pernah kau katakan. Kalau وَلَا تَقُولُونَ, jangan katakan. Kalau وَلَا تَقُولَنَّ, jangan sekali-kali kau berani-berani mengatakan. Wala taqulanna, apa kata Allah? Li syai'in, tentang sesuatu. Inni, saya pasti akan. Fa'ilun, mengerjakannya. Ghada, inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Kata Allah, jangan pernah kau bilang pasti saya kerjakan besok, kecuali kau bilang apa? Insya Allah. Apa itu insya Allah, Bu? Ya. Kata ayat ini hebatnya ayat ini Pak, Masya Allah. Dia katakan begini, inni fa'ilun dzalika ghadan. Ada kata inninya. Apa itu artinya inni? Saya sungguh-sungguh. Jadi dia bersungguh-sungguh dulu. Syam bersungguh-sungguh dulu. Oke, pasang baliho. Syam bersungguh-sungguh dulu. Oke, catat jadwalnya. Syam sungguh-sungguh dulu. Oke, tidak ambil acara lain. Sungguh-sungguh dulu. Sungguh-sungguh dulu kita berusaha untuk pergi. Ya. Sungguh-sungguh dulu kita berusaha untuk pergi. Baru apa? Illa ayyasha Allah. Maka satu-satunya yang putus-putus ya, Mas ya, ini. Satu-satunya yang bisa menggagalkan, satu-satunya yang mic ini. Ini suara luar ya? Satu-satunya yang bisa menggagalkan rencana kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti daripada insya Allah. Jadi insya Allah itu ibu bapak sekalian bukan alasan supaya tidak pergi. Datang nggak besok? Insya Allah. Biasa kalau orang bilang insya Allah itu apa artinya? Sebenarnya saya tidak mau datang tapi tidak enak. Baru dia bilang insya Allah. Ibu datang nggak? Insya Allah ya. Apa artinya Bu kira-kira Bu kalau orang Indonesia bilang insya Allah ya? Kayaknya artinya dia bilang saya tidak bisa datang tapi nggak enak kalau saya tolak. Ternyata insya Allah bukan begitu. Insya Allah itu apa? Inni fa'ilun dzalika ghadan. Saya sungguh-sungguh akan datang besok. Satu-satunya yang membuat saya tidak datang besok hanyalah kehendaknya Allah. Sama Ustadz Ihsan Tanjung katanya kena musibah juga ya. Padahal udah bersungguh-sungguh mau datang, tapi ternyata Masya Allah, Subhanallah, Allah berkehendak lain. Itu yang disebut dengan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit. Jadi orang harus mengucapkan apa Bu? Insya Allah. Nasi saya ngucapin insya Allah nggak waktu itu? Saya ngucapin insya Allah nggak? Walaupun saya nggak ngucapin insya Allah sama Nasis, tapi Nasis tidak butuh ucapan insya Allah saya. Yang butuh ucapan insya Allah saya siapa Bu? Allah. Jadi kalau kita berjanji sama orang, yang butuh ucapan insya Allah bukan teman kita. Saya berjanji sama ibu, ibu besok kita ketemu ya. Walaupun saya tidak bilang insya Allah sama ibu, tapi saya bilang insya Allah kepada Allah. Insya Allah. Jadi yang butuh insya Allah itu bukan ibu, tapi yang butuh insya Allah adalah Allah. Karena Allah yang akan menilai bahwa ini hambaku benar-benar pasrah. Dia sudah komit, dia sudah janji, tapi ternyata dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan itu yang mau dibahas hari ini. Itu alasan penceramah aja itu udah. Saya siap salah udah. Tahu lagi kata ibu. Tahu. Maafin ya Bu ya. Di luar kuasa saya udah.
Saya baru selesai diinfus Bu semalam. Ibu pas masuk ke sini baru dengar ceritanya tadi, jadi nggak dengar dari awal. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ibtagu ilaihil wasilah ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan menuju ketakwaan itu. Jadi tidak harus orang jadi kiai semua untuk bertakwa. Jadi pedagang-pedagang yang bertakwa, jadi pembeli-pembeli yang bertakwa, jadi supir-supir yang bertakwa, jadi polisi-polisi yang bertakwa. Karena tidak semua orang harus jadi kiai, tidak semua orang harus jadi ustadz. Jamaah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini tidak ada temanya Nasis ya? Tema bebas. Insyaallah. Karena saya lihat hari ini jamaahnya sabar-sabar semua. Saya yakin jamaah Masjid Nurul Yakin sabar semua. Seandainya tidak sabar, saya tidak diundang lagi ke sini. Tapi karena sabar, saya masih diundang ke sini. Kita bahas tentang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Ali Imran ayat 200. Apa itu sabar? Yang pertama kita bahas apa itu sabar. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru. Apa artinya Bu? Wasabiru, bersabar lagi. Warabitu, apa artinya warabitu? Masih sabar lagi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. 3 kali Allah sebutkan bersabarlah dalam bentuk yang berbeda. Yang pertama Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Sabar adalah ketika mampu tapi menahan. Ibu jamaah sekalian mampu marah sama Syam, tapi ternyata ibu bilang, ngapain saya marah? Lebih baik saya sabar, lebih baik saya tahan. Anak-anak dimarahi sama orang tuanya, pernah diomelin gak? Jawab ya. Kalau saya tanya jawab ya. Karena satu-satunya cara saya tahu bapak ibu tidak tidur adalah dengan cara menjawab dengan keras. Pernah dimarahi sama bapak ibu? Kenapa bapaknya yang jawab? Ya, orang nanya sama anak-anak pernah dimarahi sama orang tua? Ngelawan nggak kalau dimarahin? Orang tuanya yang jawab. Kira-kira sanggup ngelawan nggak? Nggak sanggup. Berarti itu bukan sabar, tapi takut. Sabar itu orang tua dimarahi sama anaknya, tapi orang tua tidak ngapa-ngapain. Ada ibu-ibu nanya begini Bu, Ustadz, saya capek ngomel sama anak saya. Setiap hari saya Ustadz kehilangan kesabaran sama anak saya. Setiap hari saya harus ngomelin dia supaya dia sholat subuh Ustadz. Bagaimana caranya supaya saya sabar untuk tidak ngomel? Saya bilang, sabarnya seorang ibu adalah ketika dia ngomel kepada anaknya. Itu sabar. Sabar itu bukan diam. Ketika ibu-ibu ngomel-ngomel kepada anak yang tidak mau berhijab, itu sabar. Ketika ibu-ibu ngomel-ngomel kepada anak yang tidak mau bangun sholat subuh, itu sabar. Ketika ada bapak marah-marah sama anaknya karena anaknya tidak mau sholat, maka itu sabar. Sabar dalam mendidik anak. Jangan bilang begini, saya tuh tidak sabar orangnya Ustaz, gampang banget ngomel. Ngomel itu sabar Bu. Sabarnya ibu-ibu adalah ketika anaknya tidak beriman kepada Allah, tidak mengerjakan ibadah kepada Allah, lalu ibu-ibu ngomel kepada anaknya dan tetap sabar untuk tetap ngomel walaupun tidak didengarkan, maka itu sabarnya seorang ibu. Ya, jadi bukan sabar itu diam. Ya, ibu, mama saya tidak sabar Ustaz. Kenapa? Ngomel terus kalau saya tidak mengaji. Justru ibumu itu sabar. Saya ini Bu, sudah ceramah di TV, keliling Indonesia ceramah. Datang ke suatu tempat, dicium tangannya sama orang,
tapi setiap subuh bapakku menelpon. Setiap subuh bapakku menelpon, dan bukan voice call, bukan nelpon pakai suara, pakai video call untuk pastikan anaknya di masjid atau tidak. Padahal anaknya sudah ceramah kemana-mana. Nah, banyak orang tua bilang begini, udah gede Ustaz, udah tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Berarti Anda tidak bersabar. Sabar itu sudah mampu menyerah tapi tetap melakukannya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Sabarnya anak muda apa? Sabarnya anak muda seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam. Fastabaqal baba faqaddat qamisuhu. Diceritakan istrinya menteri, perdana menteri, dia tutup semua jendela, dia tutup semua pintu, lalu datang ke hadapannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia buka bajunya di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Saya takut terhadap Tuhanku. Wah, itu sabarnya anak muda. Dia sudah ada kesempatan, tapi ternyata dia tidak melakukan. Itu sabar. Jadi sabar itu bukan diam. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Apalagi sabarnya? Sabarnya jamaah Masjid Nurul Yakin, harusnya dia bisa sholat di rumah, tapi karena dia sabar berjalan ke masjid, itu sabar, istiqomah, ya. Tapi belum cukup itu. Sudah Allah katakan isbiru, sabarlah. Allah sambung lagi wasabiru. Apa kira-kira artinya sabiru? Sabar lagi, tapi beda. Sabiru di sini artinya adalah dekati sesuatu yang membuatmu sabar dan jauhi sesuatu yang membuatmu tidak sabar. Nah, itu artinya sabiru. Kalau isbiru artinya bersabarlah. Kalau sabiru, dekati penyebab sabar, jauhi penyebab tidak sabar. Kata ibu-ibu, baiklah, saya akan bersabar untuk tidak bergosip selama 1 minggu. Wah. Saya tuh Pak selalu kalau ceramah ke ibu-ibu, saya ngambil contohnya ke ibu-ibu. Karena kalau bapak-bapak itu walaupun tidak diajak ngobrol, mereka fokus. Kalau ibu-ibu walaupun diperhatikan, kadang-kadang mereka melayang-layang itu, ya. Karena kadang-kadang ceramah ustadznya di depan, ceramah juga di belakang, ya. Coba tapi ibu-ibu di sini, masya Allah, tabarakallah, sama aja. Ya, jadi kata ibu gini, saya bersabar untuk tidak bergibah selama 1 minggu. Ya, itu isbirunya itu, dia sabar, dia ada gosip baru nih, tapi dia tahan dirinya. Nggak mau saya bergosip. Saya tahu gosipnya, saya nggak mau bergosip. Dia tahan dirinya, itu disebut sabar. Sobirunya apa? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, saya bersabar untuk tidak bergosip. Sobirunya apa? Sobiru, dekati sesuatu yang membuatmu bersabar dan jauhi sesuatu yang membuatmu tidak bersabar. Oh, langsung cari yang mana ya yang temanku itu yang selalu ajak saya bergosip. Jadi dia hindari sesuatu yang menyebabkan dia tidak bersabar. Lalu dia dekati, saya kalau berteman sama ibu ini rasanya enak terus perasaan, ingat mati terus, ya. Selalu ingat mati. Itu yang disebut dengan sabiru. Kemudian Allah katakan warabitu. Sudah tadi bersabar, sudah dekati penyebab sabar. Apa itu rabitu? Warabitu, dan kuatkanlah, istiqamalah, teguhkanlah pendirianmu. Apa maksudnya, Bu? Kalau diumpamakan begini, isbiru itu adalah kita punya ayam, kita apa, Bu? Kita kasih kita ikat. Isbiru, kita ikat kakinya. Sudah diikat kakinya, sobirunya apa? Dikasih kandang. Sudah dikasih kandang, robitunya apa? Dikasih pagar lagi di luarnya kandang. Oh, masya Allah. Itulah pentingnya kesabaran. Karena kata ulama begini, an-nafsu markabun walijamuhu as-sabr. Manusia itu bagaikan kendaraan, dan setirnya, kendalinya, remote kontrolnya adalah sabar. Ya, orang sholat tuh butuh sabar nggak, Bu? Pak, bapak-bapak, sholat itu butuh sabar nggak, Pak? Butuh sabar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau jadi imam pendek bacaannya. Kalau sholat sendiri
Ya, ada sahabat pernah ikut sama Rasulullah. Kata sahabat ini, nyobain ikut sholat sunnah tahajud sama Rasulullah. Rasulullah lagi sholat. Ternyata habis sholat dhalin, Rasulullah baca Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata ini sahabat, kira-kira kapan ruku'nya Nabi ini? Ternyata Rasulullah selesaikan sampai selesai surah Al-Baqarah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata ini sahabat, alhamdulillah akhirnya ruku juga. Ternyata Nabi sambung lagi surah Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Kata sahabat ini, sampai mana kira-kira? Oh, kayaknya Nabi selesaikan surah Ali Imran. Betul, Nabi sampai ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Katanya sahabat, alhamdulillah akhirnya ruku juga. Ternyata apa yang terjadi? Nabi sambung lagi. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sampai selesai surah An-Nisa, kira-kira juz 6,5, 6 juz setengah, ya, 5 juz setengah, karena juz 6 setengah daripada juz 6. Berarti 5 juz setengah. Nabi baru ruku. Masya Allah. Dan rukunya sama lamanya dengan berdirinya. Sujudnya sama lamanya dengan berdirinya. Itu kalau Nabi sholat sendiri. Pas selesai sholat Nabi, ternyata ada jamaah di belakang ikut. Kenapa nggak ngomong? Ya, tapi Nabi kalau jadi imam, dia khafif, dia meringankan. Ada orang terbalik kalau sholat sendiri. Qul ya kulhu, wal asri inna atoina. Giliran sholat di masjid, ada yang lihat, terbalik, ya. Jamaah. Jadi harus sholat itu butuh sabar. Puasa butuh sabar nggak, Bu? Puasa butuh sabar. Semua butuh sabar. Orang nyumbang itu masukin uang di celengan butuh sabar nggak? Sabar. Harusnya bisa beli nasi uduk sepulang dari sini. Tapi uangnya dimasukin ke kotak amal. Sabar. Semua butuh sabar itu. Ibu mendidik anak, merawat anak, sabar gak, Bu? Sabar. Apalagi anak nanti merawat orang tua. Anak merawat orang tua, sabar gak? Hah? Ini yang hadir orang tua semua. Orang tua mendidik anak, merawat anak, butuh sabar gak? Butuh sabar. Anak merawat orang tua, butuh sabar gak? Butuh nggak? Bukan dia sabar, bukan pertanyaannya dia sabar atau tidak. Dia butuh kesabaran nggak untuk merawat orang tua? Butuh kesabaran. Kenapa? Merawat anak, Bu, semakin lama anaknya semakin berguna. Merawat orang tua semakin lama semakin tidak ada gunanya. Semakin tua orang tua, semakin lama semakin tidak ada gunanya. Udah mulai pikun, dia panggil anaknya, "Nah, saya mau sholat duhur," padahal maghrib. Baru habis dimandikan, dia bilang, "Nah, rasanya saya pengen mandi." Baru habis mandi, dia minta, "Nah, saya mau sholat maghrib dulu." Dia ajak pergi berwudu. Baru selesai berwudu, dia lupa kalau sudah berwudu. Dia bilang, "Nah, saya mau berwudu." Baru habis berwudu. Belum lagi ngompol di mana-mana. Oh, anak merawat orang tua butuh kesabaran. Masya Allah. Suatu ketika ada seorang ayah, dia panggil anaknya, "Anak, bisa kesini nggak sebentar?" Kata anaknya, "Kenapa ayah? Ada yang penting kah?" "Ini penting banget." "Tunggu dulu ayah, karena saya ada meeting di kantor yang lebih penting." Kata bapaknya, "Ini urusan ayah lebih penting daripada itu." "Oh gitu ya, bisa nggak lewat telepon aja ayah?" Kata ayahnya, "Nggak boleh nak, kau harus datang ke sini." Pulanglah anaknya ke rumahnya. "Saya tinggalkan meeting, ini untuk orang tua saya." Dia pulang ke rumahnya. Kata anaknya, "Ada apa ayah?" "Saya tidak bisa lama-lama karena orang nungguin saya di kantor." Kata ayahnya, "Ada yang mau saya tanyakan." "Apa itu? Sepenting apa itu ayah? Sampai-sampai ayah nggak mau lewat telepon, nggak mau lewat WA, nggak mau lewat ini, harus bicara langsung." "Apa ayah? Sekarang anakmu di sini denganmu. Apapun yang ayah mau tanyakan coba." Kata ayahnya, "Anak, itu burung apa?"
Kata anaknya, ih apa? Enggak, ayah cuma mau tanya itu burung apa. Kata anaknya, bapak panggil saya ke sini jauh-jauh dari kantor, saya tinggalkan klien saya tinggalkan meeting saya hanya untuk nanya itu burung apa. Kata bapaknya, emang itu burung apa sih nak? Kata anaknya, ya Allah bapak, itu burung gagak. Kata bapaknya, kalau yang itu burung apa? Astagfirullah bapak, bapak ini kenapa? Serius, bercanda atau gimana? Bapak mau nguji kesabaran saya atau gimana? Itu burung gagak bapak. Itu burung apa? Burung gagak. Ya Allah bapak. Udah mulai hilang kesabarannya anaknya. Ya Allah bapak panggil saya ke sini cuma untuk itu. Saya tinggalkan meeting saya untuk ketemu bapak. Bapak mau nanya burung apa itu? Burung apa ini? Burung apa ini? Burung apa? Ya Allah bapak. Ya Allah, tidak ada yang lebih penting daripada itu kah? Kata bapaknya, kalau itu burung apa nak? Wah, makin marah anaknya. Bapak maksudnya apa sih? Saya jauh-jauh ke sini, saya baik-baik datang kepada bapak, tapi bapak begini caranya. Kata bapaknya, kalau begitu tunggu bapak di sini. Tepat 30 tahun yang lalu kita sama-sama jalan-jalan di sini. Lalu engkau tunjuk satu burung, kau bertanya sama bapak, bapak burung apa itu? Bapak jawab, burung gagak nak. Kalau yang itu burung apa? Burung gagak nak. Belum 10 detik kau bertanya lagi. Itu apa? Itu apa? Itu apa? Setiap kali kau bertanya, bapak semakin senang karena anaknya bapak sudah bisa bicara, sudah sering ngajak ngobrol ayahnya. Tapi hari ini baru 3 kali bapakmu bertanya kepadamu, kau sudah bentak bapakmu. Wah, jadi ternyata merawat orang tua itu jauh butuh lebih kesabaran. Makanya kata Nabi, rugi seorang anak kalau mendapati orang tuanya sudah tua lalu tidak menjadikannya jalan ke surga. Warabitu, dan kuatkanlah, wattaqullah. Ternyata sabar itu menuju ketakwaan kepada Allah. Setiap Jumat Bapak dengar ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah ya. Setiap Jumat itu, usikum wa nafsi bitaqwallah ya. Biasanya sampai di situ kita sudah lupa itu apa selanjutnya. Nanti sadar pas barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kata dia, "Wih, mantap ini Jumatan di Nurul Yakin ini." Hebat khotibnya, tidak panjang-panjang. Bukan khotibnya tidak panjang, kau tidur. Ya, bertakwa kepada Allah. Salah satu jalannya dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, sekarang apa yang didapatkan orang yang sabar? 1. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah sama Allah dengan sabar dan salat. Oh, berarti orang yang sabar itu dia dekat dengan pertolongan Allah. Karena caranya orang minta tolong sama Allah dengan sabar. Apalagi yang didapatkan orang yang bersabar? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Selama Anda sabar, selama itu pula Allah akan bersama dengan Anda. Anak yang sabar merawat tadi orang tuanya, selama dia sabar merawat orang tuanya, selama itu pula Allah ada bersama dia. Selama ibu sabar duduk mendengarkan kajian yang insya Allah sampai jam berapa kita? Oh, 5.39. Selama ibu sabar, maka selama itu pula Allah akan bersama dengan ibu-ibu sekalian. Selama ibu sabar ngomelin anaknya kalau anaknya tidak mau mengaji, selama itu pula Allah bersama dengan ibu. Itu yang disebut dengan innallaha ma'as sabirin. Kita dizolimi sama tetangga, kita sabar. Selama ibu sabar dizolimi, selama ibu sudah tabayyun berbuat baik, maka selama itu pula Allah bersama dengan ibu. Kalau Allah bersama dengan kita apa? Maka doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang didapatkan orang-orang yang sabar? Ya, ajruhum bighairi hisab. Maka orang sabar itu pahalanya tidak terhitung. Pahala bagi orang yang sabar tidak
terhitung. Yang keempat, keutamaannya sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Kata Allah, salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena sabar kalian. Allah tidak bilang salamun alaikum bima shallaitum, selamat masuk surga karena sholat kalian. Oh tidak. Allah tidak bilang salamun alaikum bima hajjaitum, selamat masuk surga karena haji kalian. Oh tidak. Allah tidak bilang selamat masuk surga karena sedekah kalian. Tidak. Allah bilang apa? Selamat masuk surga bima sabartum, disebabkan karena kesabaran kalian. Karena apa, Bu? Haji butuh sabar, sedekah butuh sabar, sholat butuh sabar, jadi anak harus sabar, jadi suami harus sabar, ku anfusakum wa ahlikum nara, jadi istri harus sabar. Sabar gak, Bu, jadi istri, Bu? Butuh sabar gak, Bu? Kalau jadi istri orang butuh sabar gak, Bu? Enggak. Jadi istri itu bukan disuruh sabar, disuruh syukur. Beda. Yang sabar itu suami. Karena apa kata Nabi? Kebanyakan mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Disebabkan apa? Karena dia tidak bersyukur, bukan tidak bersabar. Ya, kalau laki-laki disuruh bersabar. Bersabar atas apa? Atas istrinya yang tidak mau bersyukur. Sampai mana itu? Masuk surga. Salamun alaikum bima sabartum, selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Oh, tadi kita sudah tahu sabar itu apa. Sudah tahu pahalanya sabar. Sekarang bagaimana caranya orang bersabar? Satu, caranya orang bersabar, perbanyaklah datang ke majelis ilmu. Semakin sering kita, kata sahabat begini, kata Rasulullah SAW, satu ayat yang kau pelajari ketika engkau keluar daripada rumahmu lebih aku cintai dan lebih dicintai Allah daripada 100 rakaat. Oh, Masya Allah, 100 rakaat salat sunnah. Itu hebatnya itu. Cuma kalau pengajian itu begini, Bu, Masya Allah, mencatat. Banyak ibu-ibu tiap Jumat majelis taklim, tiap minggu majelis taklim, pas pulang ke rumahnya ditanya sama suaminya, apa isinya ceramahnya ustadznya? Kata ibu-ibu, apa itu, Di? Pokoknya lucu. Dia cari penceramah, pokoknya lucu. Yang penting lucu. Jadi pulang ke rumahnya yang diingat lucunya doang. Ditanya apa isinya? Tidak ada. Karena pas pengajian tidak bawa catatan. Dia merasa bahwa dia cucunya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dengar hafal, lihat hafal. Kita tidak ada keturunan Imam Syafi'i. Jadi kalau ada pengajian usahakan mencatat, minimal merekam, ya Bu ya. Ya, karena Ibu rajin pengajian, ya, rajin yasinan, Masya Allah. Setiap minggu, setiap Jumat. Tapi kalau malam Jumat, Bu, usahakan baca Al-Kahfi ya. Usahakan baca Al-Kahfi, karena masih banyak saya lihat Yasin dia baca Al-Kahfi dia lupa. Karena sunnahnya itu Al-Kahfi. Yasin Ustadz bukan sunnah, oh sunnah juga, tapi bukan sunnah malam Jumat, sunnah tiap malam. Kalau kahfi itu lebih ditekankan di malam Jumat. Panjang banget Ustadz, 6 lembar. Dicicil, kredit. Habis sholat maghrib 1 lembar. Kan hari Kamis maghrib sudah masuk itu hari Jumat. Perhitungannya tanggalnya itu kalau Islam maghrib itu ganti tanggal. Beda kalau Masehi itu jam 12 malam itu ganti tanggal. Makanya tahun baru jam 12 malam tiup trompet. Ya, bukan budaya Islam itu. Bukan budaya Islam. Mubazir. Tapi kalau sekedar kumpul makan-makan, ada pengajian, ya, tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting di absen. Yang hadir bakar-bakar tadi malam, dia yang harus pertama datang ke masjid sholat subuh. Jangan sampai hadir bakar-bakar lalu ke sholat subuhnya ketinggalan. Ya. Caranya bersabar, perbanyak ngumpul di majelis ilmu. Yang kedua apa? Berdoa kepada Allah. Apa doanya? Surah Al-Baqarah ayat 250.
Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allah ajarin kita, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada doa yang lebih hebat daripada doa yang ada dalam Al-Quran. Kenapa doa dalam Al-Quran hebat? Karena itu Allah sendiri yang ngajarin langsung bacaannya. Ada orang nanya, Ustadz doanya ini apa? Saya bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata ibu-ibu, lah doa anak TK, ada nggak yang lain? Dia bilang udah biasa itu doanya. Ada nggak doa yang lain, Ustaz? Ya, ditanya, Ustaz doa supaya anak kita soleh apa ya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu mah udah hafal dari dulu, Ustaz. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Dia mau cari yang lain. Padahal tidak ada yang lebih hebat daripada doa yang ada dalam Al-Quran. Saya mau ceramah sama orang Bugis, saya harus pakai bahasa Bugis supaya nyambung. Saya mau ceramah ke orang Sunda, saya harus minimal tahu kumaha damang. Ya, minimal. Saya mau ceramah sama orang Jawa, paling bagus kalau saya bahasa Jawa. Saya mau ceramah di Inggris, paling bagus saya pakai English. Mau ceramah di Arab, paling bagus saya bahasa Arab. Mau bicara sama Allah, mau minta sama Allah, paling bagus apa? Pakai bahasanya Allah. Bahasanya Allah apa? Bahasa Al-Quran. Masya Allah. Jadi jangan diremehkan doa-doa dalam Al-Quran. Ya, kata Allah, kalau mau bersabar minta, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, afrigh. Kalau di terjemahan Al-Quran itu artinya afrigh itu berikan. Tapi sebenarnya afrigh itu faragha, artinya cerek. Apa itu? Apa tuh bahasa Indonesianya cerek? Apa bahasa Indonesia cerek? Apa sih itu? Oh, teko. Wah, Haji Aris. Ini teko, ya, tempat minum afrigh. Itu teko. Ada afrigh itu kalau dia penuh sampai tidak ada sama sekali ini rongga udaranya. Kalau ini kan masih ada udaranya nih. Itu afrigh itu penuh. Jadi artinya itu Rabbana afrigh, ya Allah penuhi saya. Afrigh alaina sabra, penuhi saya dengan kesabaran. Kenapa dipenuhi dengan kesabaran? Karena kalau hidup kita sudah penuh dengan kesabaran, Masya Allah, sabar dalam sholat, pelan-pelan dia sholat, khusyuk dia sholat. Sabar dalam bekerja, dizolimi sama atasannya, sabar dia. Sabar bertetangga, tetangganya rese, sabar dia. Masya Allah. Dizolimi sama orang tuanya bagi harta warisan tidak adil. Kakaknya dikasih lebih banyak, adiknya sedikit, tidak adil. Dia sabar dia. Biarlah diambil kakakku karena kakakku belum punya rumah. Sabar jalani kehidupan, sabar belajar, sabar hijrah. Ustadz, saya itu sudah hijrah, tapi kadang-kadang godaan datang lagi. Bagaimana caranya? Caranya sabar. Pokoknya semua itu butuh kesabaran. Semua butuh kesabaran. Makanya kata Allah, Rabbana afrigh, penuhi saya dengan kesabaran. Ke masjid jalan kaki, hujan-hujan, butuh kesabaran. Semuanya butuh kesabaran. Penuhi saya dengan kesabaran. Afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana, dan teguhkan pendirian saya, kaki saya, teguhkan pendirian saya Allah, supaya istiqamah. Yang kita butuhkan adalah istiqamah. Kata Rasulullah, ahabbul a'mali ilallahi adawamaha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang istiqamah meskipun sedikit. Jadi kalau mau istiqomah kuncinya itu tadi, qalla, sedikit demi sedikit. Pokoknya besok saya mau bersabar, saya mau duha. Jangan langsung 8 rakaat. 2 rakaat saja dulu. Pokoknya saya 2 rakaat. Yang penting istiqomah. Lama-lama udah bosan 2 rakaat mulu, tambah 4 rakaat, tambah 6 rakaat. Ya, karena banyak orang pokoknya besok saya 8 rakaat duhanya, tapi cuma 3 hari. Ya. Pokoknya saya bangun tahajud, pokoknya 12 rakaat, tapi cuma 2 hari, cuma 2 malam bangunnya. Makanya kita minta tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa yang kedua, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Berikan saya kesabaran ya Allah, dan wafatkan saya sebagai seorang yang
Muslim. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Saya tutup dengan kisah tentang sabarnya seorang sahabat. Tidak apa-apa ini, saya kasih. Masih bisa? Udah habis waktunya. Oh, iya. Belum ya? Nabi itu kebiasaannya kalau sholat dia periksa, dia absen sahabatnya. Jadi suatu ketika sholat subuh Nabi absen sahabatnya. Kata Rasulullah, ada semua sahabatku. Oh ada ya Rasulullah. Mana si Anu? Oh ada. Mana si Anu? Ada ya Rasulullah. Mana si Anu? Ada. Mana si Anu? Ada ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ada kayaknya sahabatku yang tidak datang. Siapa ya Rasulullah? Sya'ban. Aina Sya'ban? Mana Sya'ban? Sya'ban itu biasanya belum azan udah ada dia di tiang masjid ngaji. Aina Sya'ban? Kata sahabat, oh iya ya Rasulullah, Sya'ban belum kelihatan. Tumben Sya'ban yang ketinggalan nih. Telat nih Sya'ban nih. Kata Rasulullah, oh enggak apa-apa, ya udah azan. Akhirnya azan dikumandangkan. As-salatu khairum minan naum. Itu kalau di Mekah Madinah, naumnya pendek ya. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jadi tidurnya sedikit. Kalau di sini azannya as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, maka tidurlah. Yang mana kira-kira yang benar, Bu? Yang pendek naumnya atau yang panjang? Hah? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Semua berasal daripada riwayat Hafiz an Asim. Ya, dua-duanya benar. Khair, ya benar juga itu. Ada juga yang baca khair, tapi kalau azan kan sebenarnya tidak terlalu membutuhkan, tidak diwajibkan tajwid. Ya, tapi kalau yang syahadat itu wajib tajwid. Ya. Allahu Akbar itu wajib tajwid. As-salatu khairum minan naum. Jadi bebas, jangan langsung protes muazzinnya di sini. Akhirnya sholat subuh lah. Akhirnya azan subuh. Kata Rasulullah, aina Sya'ban? Selesai sholat subuh, Rasul cek lagi. Sudah ada Sya'ban? Kata sahabat yang lain, belum ada ya Rasulullah. Tumben banget nih Sya'ban telat nih. Akhirnya ya udah dikumandangkanlah qomat. Qad qamatis shalah. Nabi balik, kayaknya tidak ada Sya'ban nih. Akhirnya sholat. Kata Nabi, kayaknya Sya'ban bakal masbuk nih. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Rasul menghadap ke belakang, dia tanya, sudah ada Sya'ban? Masbuk ya Sya'ban ya? Kata sahabat, tidak muncul ya Rasulullah. Maka Rasulullah tanya sahabat yang lain, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban? Kayaknya Sya'ban lagi sakit. Kayaknya Sya'ban lagi ada apa-apa ini. Karena tumben Sya'ban gak ke masjid. Biasanya dia pertama rajin ke masjid, termasuk yang awal-awal masuk ke masjid. Kata sahabat, tidak ada yang angkat tangan kecuali sahabat yang di belakang. Kata sahabat yang di belakang, saya Rasulullah, saya tahu rumahnya. Kata Nabi, ayo kita ke sana sama-sama, kita jenguk. Kayaknya ada apa-apa dengan Sya'ban ini. Kayaknya Sya'ban lagi terbaring sakit. Kata sahabat ini, yakin mau ke sana? Iya, yakin. Kewajiban kita kan menjenguk orang yang sakit. Akhirnya berangkatlah Rasulullah. Berangkat habis sholat subuh, nanti sampai di rumahnya Sya'ban jam 10 pagi. Saking jauhnya rumahnya Sya'ban dan tidak pernah terlambat ke masjid. Kata sahabat yang lain, Masya Allah, Sya'ban ini jauhnya ternyata rumahnya. Pantes tadi sahabat bilang yakin mau ke sana. Ngetuk pintu lah Rasulullah, Assalamualaikum. Dijawab dari dalam seorang wanita, buka pintunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Betulkah ini rumahnya Sya'ban? Kata perempuan ini, betul, saya istrinya Sya'ban. Antum Rasulullah, kamu Rasulullah bersama sahabat ya? Iya, saya Rasulullah bersama dengan para sahabat. Mana suamimu? Kayaknya suamimu terbaring sakit. Kata istrinya, betul ya Rasulullah, suamiku lagi terbaring di dalam. Tapi bukan terbaring sakit, terbaring meninggal dunia. Suaminya sudah meninggal, Sya'ban sudah meninggal dunia. Menangis semua sahabat. Kata sahabat, ya Allah, Sya'ban hebatnya Sya'ban. Nanti tidak ke masjid, nanti meninggal dunia baru tidak
ke masjid. Sya'ban nanti mati baru tidak ke masjid. Nanti meninggal dunia baru tidak ke masjid. Ada orang nanti mati baru ke masjid. Dibawa pakai keranda, minta disolati. Tidak ada yang kenal siapa ini. Kata sahabat, hebatnya Sya'ban, nanti meninggal dunia baru tidak ke masjid. Ada juga orang nanti mati baru masuk ke masjid. Menangis semua sahabat. Kata istrinya, tapi saya ya Rasulullah, ada yang mau saya tanyakan. Kata Rasulullah, apa itu? Suamiku itu saya akui soleh, ibadahnya luar biasa, akhlaknya kepada istrinya luar biasa, kepada anak-anaknya luar biasa, kepada tetangganya. Pokoknya tidak ada kekurangannya suamiku ya Rasulullah. Saya akui itu, saya bersaksi suamiku orang baik. Tapi ya Rasulullah, dia meninggal dunia mengucapkan kalimat-kalimat aneh. Kata Rasulullah, kalimat aneh bagaimana? Dia meninggal bukannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia ucapkan begini sebelum dia meninggal. Kenapa harus di sini? Kenapa tidak semuanya? Kenapa bukan yang baru? Kenapa harus di sini? Kenapa tidak semuanya? Kenapa bukan yang baru? Itu terus ya Rasulullah, dia ulang-ulangi kalimatnya. Kata Rasulullah, dijawab pakai ayat dalam surah Qaf. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Rasulullah SAW ada firman-Nya Allah berbunyi begini. Sambil menunggu waktu. Kata Allah dalam Al-Quran, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Akan ada nanti pada saatnya, saat ini kata Allah, kami bukakan tabirnya yang selama ini menutupi matanya seseorang. Fakashafna anka ghita'ak, kami bukakan tabirnya sehingga fabasarukal yauma hadid, sehingga mereka melihat dengan tajam setajam-tajamnya. Apa yang dilihat Sya'ban? Pertama Sya'ban bilang, kenapa harus di sini? Ternyata pas mau meninggal dunia, datang malaikat. Oh Sya'ban, ayo kita, kamu insya Allah masuk surga. Ini lihat pahalamu berjalan kaki di masjid selama 4 jam jalan kaki sampai di masjid. Kata Sya'ban, seandainya ku tahu begini pahalanya jalan kaki ke masjid, ya Allah, kenapa rumahku harus di sini? Harusnya rumahku lebih jauh lagi ya Allah. Wah. Yang kedua dibilang, kenapa bukan yang baru? Kenapa? Fakashafna 'anka ghita'ak. Dibukakan tabirnya, kita sekarang masih ada tabir. Kita belum lihat bagaimana pahala kita pengajian ini. Tidak ada yang tahu bagaimana pahalanya orang datang ke masjid sholat. Tapi pada suatu ketika nanti dibukakan tabir kita, fakashafna 'anka ghita'ak. Lalu Sya'ban mengatakan, kenapa bukan yang baru? Kenapa? Pada suatu ketika kata istrinya, oh ya Rasulullah, pernah memang ya Rasulullah, suamiku mau berangkat sholat subuh ya Rasulullah. Di tengah musim dingin ya Rasulullah, kuberikan jaket yang baru, mantel yang baru ya Rasulullah. Lalu kata suamiku, karena dingin banget, aku pakai 2 mantel ya. Yang baru ku pakai di dalam, yang tua ku pakai di luar, supaya yang baru tidak kotor. Berangkat suamiku ya Rasulullah menuju masjid. Sepulang-pulangnya kutanya, mana jaketmu yang lama? Kata dia, ada pengemis di jalanan kedinginan, ada orang kedinginan, ku kasih jaketku. Sayangnya yang dia kasih tadi bukan yang baru. Maka kata Sya'ban, seandainya ya Allah ku tahu begini pahalanya bersedekah, maka bukan yang bekas ku kasih kepada orang itu, tapi jaket baruku yang kuberikan kepadanya. Oh, fakashafna 'anka ghita'ak. Yang ketiga kata Sya'ban, kenapa tidak semuanya? Kenapa? Pada suatu ketika Sya'ban pulang ke rumahnya, sampai di rumahnya dia tanya istrinya, anak-anak sudah makan? Sudah. Kamu sudah makan? Belum. Ada sisa makanan? Ada. Sepotong roti. Yuk kita bagi 2. Pas bagi 2, ada pengemis datang, ketuk pintu rumahnya, minta makanan. Kata Sya'ban, ya udah kita bagi 2 rotinya. Sya'ban lihat pahalanya. Kata Sya'ban, seandainya ku tahu begini pahalanya mut'imil ji'an, memberikan makanan kepada orang yang lapar, tidak ku bagi 2 rotiku. Biarlah saya kelaparan, yang penting saya dapat pahala. Seandainya saya tahu begini bentuknya pahala. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Maka melihat dengan tajamnya. Begitulah semua orang nanti. Orang baik saja menyesal kenapa dia tidak tambah ibadahnya, apalagi orang yang kurang ibadahnya. Mari kita tutup akhir tahun 2019 ini dengan hitung-hitung berapa sih tahajud saya selama 2019.
Atau berapa sih puasa sunnah saya selama 2019? Atau kita hitung-hitung anak-anak, berapa kali kita bikin bapak marah, berapa kali kita sakiti hatinya ibu 2019? Ini momen akhir tahun, muhasabahnya kita berapa kali berdosa di 2019, berapa kali kita sakiti orang lain, ya, atau berapa sudah amal kita. Nah, itu yang disebut dengan hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركة وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي رهينيا وفي أيغور اللهم إنا نشكو إليك حال إخواننا المسلمين في أيغور اللهم إنا نشكو إليك حال إخواننا المسلمين في أيغور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, semoga Allah kumpulkan kita kembali di Jannatul Firdaus. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bu ya. Insyaallah Maulid tahun depan kalau saya diundang lagi, saya minta dijemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.